Selamat datang kembali di Deep Dive kita kali ini. Sumber yang Anda bagikan ini menarik banget ya. Membawa kita ke pertanyaan mendasar, gimana sih Homo sapiens kita ini yang bisa dominan karena percaya cerita bareng kayak uang atau negara? Atau ideologi ya? Iya betul. Gimana kita menavigasi dunia modern yang, kompleks ini. Khususnya Indonesia nih, di tengah benturan dua narasi raksasa, Amerika dengan tatanan globalnya, dan Tiongkok dengan visi komunitas takdir bersama itu. Tepat sekali. Analisisnya memang menyoroti posisi Indonesia yang unik ya di persimpangan Indo-Pasifik, dan gimana negara kita ini menerapkan strategi hedging. Hedging ya, semacam main aman di tengah gitu. Bisa dibilang gitu, tapi lebih proaktif. Sumber ini menggambarkannya sebagai evolusi dari kebijakan bebas aktif kita yang historis itu. Bedanya apa tuh bebas aktif sama hedging ini? Kalau bebas aktif dulu mungkin lebih pasif, jaga jarak. Nah, hedging ini lebih kayak secara sadar berinteraksi, mengambil manfaat dari hubungan dengan AS dan Tiongkok. Jadi bukan cuma jaga jarak, tapi justru memanfaatkan ya, tanpa terikat loyalitas mutlak ke salah satu. Persis. Analisisnya bilang ini kayak taktik bertahan hidup yang cerdas lah. Oke, menarik. Mari kita bongkar deh. Gimana strategi hedging ini jalan di 4 pilar kekuatan Indonesia yang disebut di sumber Anda? Militer, diplomasi, ekonomi, dan teknologi. Kita coba pahami gimana Indonesia istilahnya nulis ceritanya sendiri di tengah arus global ini. Mulai dari militer dulu deh. Sumber Anda kan nyebut soal modernisasi lewat MEF, Minimum Essential Force. Iya, program MEF. Nah, di situ hedgingnya kelihatan banget ya di belanja alutsistanya. Ada Rafale dari Prancis. Iya, terus ada rencana F-15IX dari Amerika. Dan ada juga kolaborasi jet tempur sama Korea Selatan, KF-X itu kan. Betul. Jadi jelas banget, nggak mau tergantung sama satu pemasok. Diversifikasi. Latihan kayak Super Garuda Shield sama AS juga disebutkan. Katanya buat bangun kepercayaan antar militer gitu. Iya, interoperabilitas dan trust building. Tapi, nah ini dia, ada catatan kritis juga di analisis Anda. Apa tuh? Ada pertanyaan, apakah fokus modernisasi ini murni buat pertahanan keluar, atau jangan-jangan ada geseran ke dalam? Maksudnya gimana, geseran ke dalam? Ada kekhawatiran menurut sumber itu kalau beberapa restrukturisasi internal malah bikin militer lebih fokus ke urusan domestik. Intelijen dalam negeri misalnya. Oh, jadi semacam paradoks gitu ya. Karena kan hedging yang efektif butuh kekuatan pertahanan eksternal yang kuat buat posisi tawar. Nah, persis. Itu dia potensi ketegangannya. Antara kebutuhan internal dan eksternal. Oke, itu dari sisi militer. Kalau diplomasi gimana? Sumber Anda kan menyorot AOIP itu, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Iya, upaya Indonesia banget itu buat bikin narasi regional sendiri. Menekankan sentralitas ASEAN, dialog, inklusivitas. Kayak bilang, hey, Asia Tenggara punya cara sendiri loh, nggak usah ikut-ikutan blok sana-sini. Kurang lebih gitu, tapi ya analisisnya juga realistis. Ada kritik kalau AOIP ini. Terlalu aspirasional, nggak mengikat gitu ya? Betul. Aspirasional dan tidak mengikat secara hukum. Apalagi dengan munculnya fakta keamanan lain kayak Quad atau AUKUS. Quad itu AS, India, Jepang, Australia. AUKUS itu Australia, Inggris, AS. Yang kapal selam nuklir itu kan? Iya, sumbernya melihat ini sebagai tanda kalau beberapa negara mungkin cari jaminan keamanan yang lebih keras daripada yang ditawarkan ASEAN saat ini. Tapi ada langkah cerdasnya juga kan, soal IPF itu. Ekonomi mungkin lebih menjual saat ini. Jadi main di ekonomi dulu. Tapi risiko di keamanan tetap ada ya, kalau ASEAN nggak bisa kasih solusi. Tepat, kegagalan di isu keamanan tetap jadi resiko buat sentralitas ASEAN ke depan. Itu catatannya. Oke, sekarang kita geser ke ekonomi. Sumber Anda bahas investasi Tiongkok lewat BRI, Belt and Road Initiative. Tapi ada studi kasus yang di-highlight banget nih. Yang kereta cepat itu ya, Wush. Iya, Wush. Janjinya kan konektivitas cepat Jakarta-Bandung. Tapi realitasnya, menurut materi Anda, biayanya bengkak parah. Dari sekitar 6 miliar dolar jadi 7,3 miliar dolar ya? Betul. Dan ada potensi beban ke BUMN kita, kayak KAI. Jadi semacam peringatan gitu ya di analisis itu. Iya, jadi cautionary tale. Tapi yang menarik, analisis Anda melihat pengalaman Wush ini justru jadi katalis. Katalis buat apa? Buat Indonesia jadi lebih hati-hati,
sekaligus mempercepat diversifikasi mitra ekonomi. Disebut ada deal dagang baru sama AS, investasi Korea Selatan juga naik. Oh, jadi bukan berarti anti Tiongkok, tapi lebih ke menyeimbangkan risiko aja ya. Nggak semua telur di satu keranjang BRI gitu. Persis. Ini contoh konkret hedging di lapangan yang disesuaikan berdasarkan pengalaman. Oke, pilar terakhir. Teknologi. Wah, ini medan perang baru kayaknya. Sumber Anda kasih data BSNN yang lumayan bikin merinding ya. Yang soal serangan cyber itu, Iya, 3,64 miliar percobaan serangan cuma Januari-Juli 2025. Gila sih. dan kasus ransomware ke Pusat Data Nasional Juni 2024, itu kan jadi wake up call banget. Ya, nyata banget kerentanannya. Terus, respon pemerintah gimana? Ada Perpres 47/2023, terus dorongan RUU Keamanan Cyber. Betul, itu langkah-langkah regulasinya, tapi tantangannya jelas. Analisis Anda menyorotinya. Soal kecepatan teknologi ya, regulasi bisa ngejar nggak? Itu satu. Yang kedua, potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga siber kita. Bisa bikin respons lambat. Padahal, serangan siber ini bukan cuma soal data hilang kan, tapi udah soal kedaulatan infrastruktur digital. Banget. Ini nyambung lagi ke ide awal soal kemampuan bangsa mengendalikan ceritanya sendiri di era digital ini. Nah, kalau kita tarik benang merahnya nih, pertanyaan fundamental dari analisis Anda, kan apakah strategi hedging ini cukup? Cukup kuat nggak di tengah persaingan AS Tiongkok yang makin ketat? Ruang geraknya bisa makin sempit gitu ya. Betul. Kalau kedua raksasa ini udah nggak ngasih ruang lagi, gimana? Terus ada resiko nyata, kayak beban utang, contohnya Whoosh tadi. Atau ambiguitas diplomasi yang kalau kelamaan bisa mengikis independensi dan kredibilitas kita. Jadi, ini membawa kita ke kesimpulan kunci ya, yang diulang-ulang di sumber Anda. Hedging itu cuma bisa berhasil kalau Kalau fondasi internalnya kuat, kapabilitas internal. militer yang kapabel dan fokus keluar, diplomasi yang jelas dan kredibel, ekonomi yang terdiversifikasi dan tangguh, plus ketahanan cyber yang solid. Itu semua prasyarat mutlak, bukan pilihan lagi. Indonesia harus jadi arsitek masa depannya sendiri, bukan sekedar jadi objek dalam cerita yang ditulis orang lain. Jadi kita udah coba bedah nih. Gimana Indonesia, menurut analisis ini, main strategi hedging yang kompleks, menyeimbangkan peluang dan risiko di 4 pilar tadi, sambil coba jalan di antara dua gajah besar. Si nasional yang koheren dan independen tentunya. Ini bukan cuma soal kebijakan per sektor, tapi visi bangsa. Oke. Dan sebagai penutup nih, pinjam lagi analogi Sapiens dari awal sumber Anda tadi, di zaman yang makin dibentuk sama narasi digital sama AI, ini pertanyaan buat Anda renungkan. Cerita kolektif baru apa ya yang perlu Indonesia ciptakan bukan cuma buat bertahan hidup, tapi buat benar-benar merancang takdirnya sendiri di abad ke-21 ini. Apalagi dengan semua tantangan ketergantungan dan kerentanan yang baru kita diskusikan tadi.